penghujung ke penghujung-penghujung dari peradaban Islam sebenarnya. Kenapa dikatakan penghujung? Nanti jawabannya akan ada di dalam makalah kita. Sedikit disclaimer, Ottoman Empire itu penyebutan sejarah peradaban Islam dalam versi Inggris. Kalau dalam versi Indonesianya lebih dikenal dengan dinasti Utsmani. Kenapa dinamakan demikian? Nanti akan kita coba perjelas di dalam makalah. Eh, Sebenarnya terima kasih Ustadz Eka yang telah membantu untuk share screen karena kebetulan kita sendirian pada kali ini menulis makalahnya. eh untuk Ottoman sendiri merupakan satu-satunya kekuatan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Mungkin tidak asing lagi bagi kita. Sudah banyak cerita yang membahas, bahkan sempat difilmkan juga, dan motivator-motivator Islam selalu membawa materi ini ketika ingin mendoktrin jiwa-jiwa pejuang generasi muda. Padahal sebelumnya banyak dinasti yang ingin coba untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi hanya ketika dinasti Utsmani lah eh, Konstantinopel bisa ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Islam. Perubahan Islam pada masa Ottoman menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan global. Selama lebih dari 6 abad, Ottoman tidak hanya unggul secara militer dan politik, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, budaya, dan inovasi sains yang berpengaruh besar bagi dunia. Kemajuan tersebut tidak terjadi tiba-tiba. Ia lahir dari stabilitas politik, penghargaan terhadap ilmu, serta dukungan lembaga pendidikan yang terorganisasi. Nah, untuk hal yang pertama kita akan bahas topik kemunculan Ottoman itu. Dinasti Ottoman ini didirikan pada tahun 1299 oleh Osman Ghazi. Nah, Osman Ghazi ini yang nantinya dikenal dengan apa ya kalau di kerajaan? Gelar mungkin ya. Dengan gelar kerajaannya itu sebagai Utsman I. Jadi kalau nama aslinya Osman Ghazi, gelar kerajaannya itu Utsman I gitu. Nah, jadi nanti raja-raja setelahnya walaupun tidak bernama Osman tapi kalau dia menjadi raja, gelar rajanya Utsman II dan setelahnya gitu. Mungkin sama kayak kerajaan Yogyakarta, siapapun nama kecilnya ketika menjadi raja tetap diberi gelar Hamengkubuwono ditambah dengan angka urutan menjadi rajanya. Nah, Ottoman ini berkembang awalnya dari bilik kecil menjadi kekaisaran besar karena apa? Karena strategi diplomasi, yang kedua konsolidasi politik, dan yang terakhir kecerdikan mereka membaca situasi geopolitik. Kesultanan ini kemudian menjadi pusat kekuatan baru Islam setelah berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah. Kau kan bisa lihat di slide ini peta dari eh, Ottoman eh, dan juga ada sisa-sisa peninggalannya. Nah, yang di atas sebelah kiri ini adalah Osman Ghazi atau Utsman pertama, pendiri dari kerajaan Ottoman. Eh, Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kenapa Ottoman bisa sesuperior dan selegenda itu? Jawabannya salah satunya terletak di dalam sistem pemerintahan yang mereka bangun. Karena sebenarnya Ottoman kan bukan eh, dinasti-dinasti awal di dalam Islam, sehingga seharusnya sudah banyak pembelajaran yang bisa mereka ambil dari tata kelola pemerintahan yang ada sebelumnya gitu. Baik dinasti Umayyah mungkin dengan banyaknya kerajaannya atau dinasti Abbasiyah juga. Nah, sistem di Ottoman mereka coba untuk adopsi. Jadi kayak mereka amati, tiru dan modifikasi eh, sistem tata kelola pemerintahannya. Di mana sistem pemerintahan Ottoman mereka ambil dengan sistem monarki teokratis. Maksudnya adalah sultan sebagai pemimpin tertinggi, tapi tidak absolut sifatnya. Tetap ada kekuasaan sultan yang diimbangi dengan keberadaan Dewan Penasehat Negara. Dan juga mereka memakai konsep check and balance.
untuk membuat Ottoman tidak terjebak pada absolut tunggal. Jadi memang belajar dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan runtuhnya dinasti sebelumnya, salah satunya adalah absolutisme tunggal. Ottoman mengimbangi itu dengan membentuk divan atau Dewan Penasihat Negara. Jadi ada check and balance dari kedua belah pihak. Eh, di sisi lain, sistem hukum Ottoman terdiri dari dua unsur. Yang pertama, Ottoman memakai sistem syariah Islam untuk urusan moral, agama, dan hubungan antara individu Muslim. Yang kedua, dia memakai kanun untuk mengatur perpajakan, agraria, dan pemerintahan umum. Sementara sistem Millet memberikan kebebasan bagi komunitas non-Islam dalam mengatur urusan internal mereka. Pendekatan ini menciptakan stabilitas sosial di wilayah kekuasaan yang sangat luas. Nah, jadi di sini kelihatan teman-teman di dalam slide bahwa eh, kerajaan-kerajaan ini dibangun awalnya tidak ada cita-cita untuk menjadi monarki absolut. Mereka ingin menjadikan berupa monarki teokratis gitu. Ada divan-divan, ada raja-rajanya gitu. Eh, dan juga ada sistem-sistem yang sifatnya itu tidak hanya pro terhadap penganut umat Islam, tapi juga kepada non-Islam, sehingga inklusivitas itu lebih hidup di dalam zaman dinasti Ottoman ini. Dan bahasan yang ketiga, kenapa Ottoman ini bisa sangat eh, melegenda karena Ottoman dikenal sebagai pionir dalam penggunaan senjata mesiu skala besar. Nah, ini catatan sejarah tentang kehebatan dunia militer Ottoman, Ustadz dan Ustazah semua. Dimana kalau kita sekarang, mungkin kita sekarang familiar dengan istilah mortir, meriam gitu. Tapi di kala itu belum, karena kalau kita nonton film mungkin film perang-perang dahulu orang masih berkuda, masih pakai panah, ya kejarannya masih individual gitu. Satu orang dibunuh satu orang gitu. Skalanya masih kecil. Nah, Ottoman mulai riset di dalam militernya, bagaimana satu orang itu bisa membunuh banyak orang gitu. Dan sehingga tidak banyak efektivitas dalam dunia peperangan lebih tercapai dan tidak banyak memakan korban jiwa. Sehingga diciptakanlah senjata perang yang menggunakan mesiu skala besar seperti meriam dan mortir. Ini ada di slide yang ketiga, di topik yang ketiga, di mana hal inilah yang sebenarnya salah satu faktor yang membuat Konstantinopel itu bisa ditaklukkan gitu. eh, dan mengalahkan kekaisaran Romawi Timur gitu. Jadi pasukan-pasukan elit dari dinasti Ottoman ini dinamakan Janissary, istilah yang cukup familiar juga sekarang kalau di dalam dunia-dunia pendidikan Islam. Eh, Janissary ini menggunakan teknologi-teknologi artileri gitu. Sehingga ekspansi Ottoman itu bisa sampai ke Anatolia, Balkan, Syam, Mesir, Afrika Utara, hingga Hijaz gitu. Bahkan juga bisa menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya sangat dikuasai oleh Romawi Timur gitu. Jadi kayak ya alasan kenapa ekspansi ini berhasil menaklukkan Konstantinopel, padahal sebelumnya sudah dicoba untuk ditaklukkan juga, ya salah satunya adalah inovasi dan hasil riset mereka di dalam bidang militer gitu. Nah, di dalam slide bisa dilihat sudah ada meriam yang digunakan untuk memporak-porandakan Romawi Timur dalam proses penaklukan Konstantinopel. Nah, yang keempat, apa yang membuat dinasti Ottoman ini luar biasa, bagaimana konstruksi sosial memang difikirkan dan dirawat atau dijaga gitu. Itu terlihat dari dinamika sosial dan kehidupan masyarakatnya gitu. Masyarakat Ottoman itu mereka hidup dalam keberagaman etnis dan agama. Keberagaman etnis dan agama ini yang dikelola dengan prinsip toleransi. Jadi tidak hanya agama tapi etnis juga beragam, tetap dicari titik temunya berupa toleransi. Ulama memegang posisi penting sebagai penuntun moral, penasihat negara, dan pengelola pendidikan. Struktur sosialnya terbagi ke dalam beberapa kelas. Ada kelas yang pertama itu ulama, pejabat negara. Yang kedua prajurit dan elit militer. Yang ketiga pedagang, pengrajin dan pengusaha. Yang terakhir petani dan masyarakat umum.
Sementara non-Muslim tetap diberi ruang memperoleh hak ekonomi, kewarganegaraan, serta posisi dalam perdagangan pemerintah tingkat menengah. Hal ini juga dipicu oleh reformasi Tanzimat yang membawa perubahan besar melalui modernisasi hukum, sistem administrasi, pendidikan militer, dan yang terinspirasi dari Eropa. Modernisasi ini tidak hanya menyentuh negara, tetapi juga mempengaruhi pola pikir masyarakat, menumbuhkan kelas menengah baru, dan memperkuat gagasan keterbukaan terhadap dunia internasional. Jadi kayak memang semuanya dikelola oleh Ottoman gitu. Dinamika masyarakatnya pun juga dikelola gitu. Lagi-lagi tidak hanya mengakomodir umat Islam, yang non-Islam pun juga diakomodir gitu. Tidak mengakomodir satu etnis saja, tapi juga mengakomodir multi etnis. Hal seperti ini sebenarnya diperolehnya dari gagasan-gagasan Eropa yang coba diadopsi oleh dinasti Ottoman gitu. Terkait prinsip-prinsip toleransinya dan modernisasi sistem pemerintahannya untuk mengelola masyarakat. Nah, pendidikan itu menjadi poin yang cukup sangat bisa dipelajari dari dinasti Ottoman karena ini tidak hanya mendirect sistem pendidikan di dalam dunia peradaban Islam, ini bahkan menjadi patron modernisasi pendidikan di dalam dunia skalanya gitu. Jadi landscape-nya tidak hanya dunia Islam, tapi menginisiasi juga para pemikir-pemikir Renaissance untuk dapat eksis di dalam proses pembelajarannya gitu. Mungkin tidak asing lagi bagi kita dengan konsep madrasah. Madrasah itu maksudnya adalah lembaga pendidikan Islam yang sangat terstruktur secara kurikulum. Jadi tidak hanya cara-cara halakoh saja atau talaki saja yang hanya berupa saling ngobrol, sharing-sharing antara guru dan murid. Di sini sudah dibikin sistem kurikulum, bahkan madrasah ini menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains gitu. Jadi mereka di sana belajar fikih, tafsir, hadis untuk yang agama, yang sains mereka juga belajar matematika, astronomi, kedokteran dan filsafat. Jadi kayak kalau sekarang kan lagi rame tuh ustadz-ustazah. Ternyata banyak sejarah-sejarah yang mulai digali kembali. Oh, ternyata penemu sains ini orang Islam loh pertama kali gitu. Tapi tidak terekspos saja sehingga lebih dikenal orang-orang non-Islam gitu. Nah, kenapa ada nama-nama orang Islam di dalam penemu ilmu sains ya? Karena berangkat dari sini. Dinasti Ottoman membentuk lembaga pendidikannya yang itu sangat bagus kurikulumnya, bahkan selevel universitas modern sekarang. Ya, karena kan hanya universitas modern sekarang yang sudah pula mulai punya sistem perguruan tinggi seperti ada proses rekrutmen gurunya, ada insentif resminya, bahkan ada laboratorium riset ilmiahnya gitu. Nah, pendidikan seperti ini ternyata sudah ada di dalam peradaban Islam di masa Ottoman Empire gitu. Hal ini yang membuat banyak lahir pemikir-pemikir Islam yang tidak hanya bicara persoalan akidah dan materi-materi turunan Islam, tapi juga bicara tentang sains gitu. Eh, jadi nama-nama besar ilmuwan dari Islam itu bibitnya ada dari perkaderan ulama di dalam madrasah-madrasah dinasti Ottoman yang sudah menggunakan kurikulum universitas modern seperti yang sekarang kita gunakan. Itu terlihat ketika Ottoman mendirikan Observatorium Istanbul. Kala itu ilmuwan Islam yang bernama Taqi ad-Din menjadi simbol kemajuan astronomi Ottoman. Bayangkan teman-teman, Ottoman di zaman itu sudah membahas astronomi yang sampai sekarang ilmunya masih asing di telinga kita gitu. Tapi ulama Ottoman kala itu sudah belajar tentang astronomi, bahkan mereka bikin laboratorium riset sendiri untuk meriset ekonomi ini gitu. Laboratoriumnya dilengkapi dengan instrumen untuk pengukuran yang menjadi salah satu tercanggih di zamannya. Nah, sudah ada observatorium sebelumnya di Denmark, tapi itu versi Eropa, Tycho Brahe yang bikin. Nah, yang dibikin oleh Taki Adin ini di Ottoman malah lebih canggih lagi dibanding teman-teman atau orang-orang di Eropa kala itu. Sehingga sistem pendidikan dan lingkungan akademik di Ottoman ini melahirkan inovasi ilmiah sekaligus melanggengkan budaya literasi
dan tradisi riset dalam masyarakat Muslim. Jadi nggak ada lagi tuh Islam dianggap sebagai sebuah dogma gitu. Memang kebutuhan pendidikannya itu berbasis riset gitu. Apa yang ada di dalam teks-teks naskah-naskah keagamaan akan mereka riset, akan mereka lihat ke alam apakah itu benar adanya, sehingga itu melahirkan cabang-cabang ilmu baru yang lebih mendalam yang menginisiasi juga pemikir atau ilmuwan Eropa untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau sekarang banyak peneliti non-Muslim yang masuk Islam karena kebenaran Al-Quran, sebenarnya itu diinisiasi dari pola pendidikan yang diterapkan di masa Ottoman Empire dulunya. Nah, tidak hanya persoalan astronomi, di ranah pendidikan juga diimbangi dengan ilmu kedokteran waktu itu, di mana kedokteran menempati posisi penting dalam struktur akademis Ottoman. Rumah sakit milik negara itu fasilitas sangat lengkap, bahkan sampai ada sekolah kedokterannya gitu. Yang di dalam perkaderan kedokteran itu mereka mengajarkan anatomi, bagaimana pola pengobatan herbal, ilmu farmasi, hingga ilmu-ilmu kejiwaan atau ilmu mungkin psikologi ya kalau sekarang kita bahasakan dalam ilmu modernnya. Para dokter Ottoman menulis berbagai ensiklopedia medis. Jadi tidak hanya menulis ensiklopedia hadis atau Al-Quran, ensiklopedia medis pun juga lahir ketika periode Ottoman gitu. Di mana mereka memadukan teori kedokteran Yunani Arab dengan hasil eksperimen klinis. Istanbul pada abad ke-16 itu hingga abad 18 telah menjadi salah satu pusat klinis paling maju di dunia. Perkembangan kedokteran ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan ini diterapkan untuk tujuan kemaslahatan umum, terutama kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Jadi benar-benar aspek-aspek yang kita cita-citakan tercapai di negara kita saat ini sebenarnya itu sudah tercapai di dinasti Ottoman dahulu yang dipimpin oleh umat Islam, tapi tetap dengan prinsip-prinsip toleransinya, eh, perhatian lebihnya terhadap dunia kedokteran gitu. Nah, tidak hanya persoalan astronomi dan kedokteran, ada lagi yang paling terkenal yaitu eh, terkait perdagangan dan urbanisasinya gitu. Bagaimana struktur tenaga kerja di Ottoman itu juga mengalami perubahan gitu. eh jadi sudah sangat profesional sistem yang dikerjakan. Mereka mencetak dan mempekerjakan para teknokrat pelabuhan, insinyur perkapalan, akuntan pajak, pengawas gudang, dan staf teknis industri militer. Sehingga sektor industri mulai diperkenalkan melalui bengkel produksi senjata, percetakan, gelanggang kapal besar, hingga pabrik tekstil. Meskipun tidak sepenuhnya menjadi negara industri modern, Ottoman telah menunjukkan arah transformasi ekonomi dari yang awalnya agraris menuju ekonomi jasa, manufaktur, dan administrasi strategis. Jadi kayak terlihat sangat maju sekali peradaban di zaman Ottoman. Padahal ini abadnya abad 16, berarti 20 abad, maaf 4 abad. Kalau dihitung dari abad-abad kita sekarang 4 sampai 5 abad gitu. Nah, ini bisa dilihat bagaimana di slide gambarnya teman-teman, bagaimana keterpaduan antara agama, sains itu terlihat. Ada juga ini capture dari Observatorium Taqi ad-Din sama bangunan-bangunan monumental dan alat-alat yang digunakan untuk riset astronomi di zaman Ottoman. Nah, di slide selanjutnya, Ottoman ini tidak hanya terkenal di persoalan dinamika masyarakatnya, kehebatan militernya, canggih pendidikannya, tapi juga terkenal di dalam arsitektur seni mereka gitu. Karena arsitektur ternyata juga menjadi identitas khas dari dinasti Ottoman. Masjid, madrasah, istana, jembatan, karavanserai dibangun dengan konsep menggabungkan tradisi Bizantium, Persia, dan Arab. Kan Bizantium, Persia, Arab terkenal itu estetikanya gitu. Eh, Hal ini digabungkan juga dengan estetika seni Islam klasik. Sehingga ada seorang seniman ataupun arsitek yang terbesar di abad 16 itu bernama Mimar Sinan. Ini fotonya yang di bawah. Beliau berhasil membuat 300 bangunan monumental gitu.
Kalau di Indonesia mirip siapa ya? Aduh, saya lupa. Itu bapak yang GWK atau yang mendesain Garuda di IKN kita gitu. Pokoknya dia yang paling top gitu. Arsitek di zaman itu gitu. Mimar Sinan ini. Dia dianggap sebagai intelektual arsitektur yang bisa menyatukan fungsi, estetika, dan simbol teologis dalam bangunan masjid. Mungkin tidak asing bagi kita Masjid Sulaimani. eh, Bangunannya yang itu yang paling atas, mungkin menjadi simbol Turki sekarang ya. Kalau ada event-event yang bersinggungan dengan Turki, backdropnya mungkin secara desain visual akan menggunakan, hampir pasti menggunakan foto Masjid Sulaimani ini, yang menggambarkan bahwa betapa canggihnya dunia arsitektur kala itu gitu. Tidak hanya bicara fungsi, tidak, tapi juga mampu menggabungkan estetika dan tetap ada goresan-goresan dari teologi, teologis secara teologis. Di sisi lain, eh insinyur-insinyur Ottoman, mereka tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu menerapkan prinsip ilmiah dalam proyek pembangunan besar. Jadi kayak ya sangat canggih lah gitu. Hitung-hitungan secara teknik sipilnya bagus, kajian secara estetika dalam perspektif eh, arsiteknya tercapai, fungsinya juga sangat optimal gitu. Bagai ditambah lagi perpaduan dari Bizantium, Persia, Arab, dan estetika seni Islam klasik. Hal ini yang membuat bangunan-bangunan yang di sana terasa sangat modern. Bahkan sampai sekarang di abad kita itu tetap terasa modernnya gitu. Padahal itu dibangun di abad 16 gitu. Setelah itu di selanjutnya Ottoman mungkin ya karena sangat luar biasa di dalam internalnya, mereka akhirnya juga berkontak dengan Barat dalam hal mungkin menjadi percontohan. Jadi kayak dinasti Ottoman bagi dunia kala itu dijadikan salah satu negara percontohan. Mungkin kalau di negara sekarangnya Kanada ya atau Swiss mungkin ya atau negara-negara yang layak untuk dijadikan percontohan gitu. Jadi Barat itu belajar semua kepada Ottoman kala itu sangat overpower itu Ottoman. Dan juga Ottoman ini menjadi penghubung antara peradaban Islam, Eropa dan Asia. Interaksi diplomatik terjadi, perdagangan dan pertukaran intelektual juga mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan kedua belah pihak. Para ilmuwan, para pedagang, diplomat-diplomat, serta sarjana barat yang memasuki Istanbul membawa pulang kembali berbagai pengetahuan baru yang kemudian berkembang menjadi fondasi kemajuan Renaissance. Jadi Renaissance yang dielu-elukan oleh Barat Eropa sebagai kilas balik kejayaan Eropa sebenarnya itu terinspirasi juga dari kontak orang Barat dengan Ottoman. Jadi bisa dikatakan kalau nggak pernah nih belajar orang-orang Barat dengan orang Ottoman, barangkali prinsip-prinsip dan fondasi dari Renaissance belum ada gitu. Karena sangat ya dark age ya, sangat gelap hari itu peradaban di Eropa. Sedangkan Islam itu sangat bagus gitu, puncak peradabannya di dinasti Ottoman. Kontak antara dinasti Ottoman dengan dunia Barat menjadi salah satu faktor penting juga dalam membentuk peran kekhalifahan di panggung peradaban global. Jadi khalifah-khalifah ini sangat disegani dan dihargai di dalam peradaban global. Sejak abad ke-15, Ottoman telah terlibat aktif dalam hubungan diplomasi, perdagangan, militer, pertukaran intelektual dengan kota Eropa. Hubungan ini tidak hanya berdampak pada munculnya ketegangan dan kompetisi seperti ya dalam perang salib atau perebutan jalur dagang Laut Tengah, tetapi juga membuat ruang percepatan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kontak dengan Barat semakin intens pada periode Tanzimat, itu sekitar 1839 sampai 1876. Ketika Kesultanan mulai menjalankan reformasi sistem administrasi, militer, dan hukum berdasarkan praktik Eropa. Munculnya konsulat Barat, aliansi diplomatik, serta pengiriman pelajar Ottoman belajar ke Eropa menjadi bukti semakin besarnya arus pertukaran gagasan dan teknologi antara dua peradaban. Kedekatan ini pada akhirnya memberikan pengaruh signifikan terhadap munculnya struktur birokrasi modern, pembaruan sistem pendidikan, dan adopsi teknologi baru seperti percetakan, sistem pos, hingga arsitektur modern di Istanbul. Eh, Nah, di sini kontribusi Ottoman
terhadap peradaban global juga ditunjukkan melalui peran strategis mereka sebagai penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi kayak titik temu atau penghubung dari negara-negara di Eropa yang punya kerajaan besar juga, di Afrika peradabannya juga besar, apalagi Asia gitu. Titik temunya atau penghubungnya ada di Ottoman. Ottoman menjadi pusat sirkulasi ilmu pengetahuan, komoditas, diplomasi, dan budaya. Peradaban ini bukan hanya penerima pengetahuan dari luar, tetapi juga turut menyebarkan pencapaian intelektual Islam kepada dunia, khususnya dalam bidang pendidikan, kedokteran, astronomi. Dengan demikian, interaksi dengan Barat menjadikan Kesultanan Ottoman bukan sekedar kekuatan regional, tetapi pemain besar dalam proses pembentukan sejarah global modern. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga sebenarnya wilayah yang ditempati oleh Ottoman itu sebelum ada Ottoman pun peradabannya sudah maju, dikenal dengan Konstantinopel. Nah, ketika ditaklukkan oleh Ottoman, malah Ottoman menambahkan nilai-nilai kontak dengan Baratnya, toleransinya, maju berpikirnya, teologinya, sehingga ya kayak lebih sempurna dan lebih menonjol akhirnya kota yang sebelumnya bernama Konstantinopel ini. Nah, tapi puncak kejayaan hanya bicara waktu. Ustadz dan ustazah semua pasti ada di dalam sejarah yang namanya faktor kemunduran dinasti Ottoman. Di slide setelah ini ada kita bahas bahwa ada beberapa faktor, baik itu secara internal dan eksternal yang menyebabkan dinasti Ottoman yang sangat gagah ini di dalam sejarahnya bisa runtuh juga ternyata. Itu ketika abad ke-17 hingga abad ke-20 ini mulai ada indikasi kemunduran. Faktor utama kemunduran itu memang berasal dari kombinasi persoalan internal, seperti lemahnya pemerintahan, ya, Suruh lempar ya. ya pasti ada penurunan. Sehingga barangkali di sisi lain dunia, revolusi industri lebih diprioritaskan dibanding Ottoman. Semua faktor tersebut membuat Ottoman kesulitan beradaptasi dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuatan global. Dari sisi internal ini, kualitas pemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan politik di pusat pemerintahan gitu. Karena setelah masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni, banyak sultan naik tahta pada usia muda dan kurang memiliki pengalaman administrasi. Sehingga keputusan negara sering dipengaruhi elit istana dan pejabat birokrasi. Kondisi ini menurunkan efektivitas kontrol negara dan melahirkan praktik patronase yang melemahkan kredibilitas politik. Kebetulan Ottoman juga dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi global. Karena sejak penjelajahan samudra membuka jalur dagang Atlantik, posisi Ottoman sebagai pengendali jalur dagang darat Asia Eropa kehilangan nilai strategis. Jadi udah nggak strategis lagi gitu. Transisi ekonomi di dunia menyebabkan penurunan pendapatan negara. Sementara pengeluaran negara selalu meningkat karena biaya perang dan administrasi. Berkurangnya pendapatan dan meningkatnya defisit membuat Ottoman bergantung pada pinjaman luar negeri yang pada akhirnya melemahkan kemandirian ekonomi kesultanan. Sedangkan tekanan eksternal semakin mempercepat kemunduran. Eropa tidak hanya berkembang dalam teknologi dan ekonomi, tetapi juga dalam strategi politik global. Ada yang namanya kekuasaan Inggris, Prancis, Rusia mempersempit ruang gerak Ottoman, terutama melalui dukungan terhadap gerakan nasionalisme di Balkan. Banyak wilayah kesultanan kemudian memberontak dan memisahkan diri. Kehilangan wilayah bukan saja merugikan secara militer bagi Ottoman, namun juga menurunkan legitimasi politik Utsmani di mata rakyat. Memang benar ada yang namanya reformasi Tanzimat di akhir-akhir periode Ottoman, tapi modernisasi ini tidak mampu mengimbangi laju perkembangan Eropa. Reformasi lebih banyak memperbaiki struktur administratif saja, namun tidak cukup kuat untuk melakukan restrukturasi ekonomi dan militer secara menyeluruh. Akhirnya, pada awal abad ke-20, Ottoman tidak lagi mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi, kekalahan perang, dan gerakan nasionalisme yang semakin masif, menyebabkan kesultanan ini runtuh pada 1922. Kalau kita kenal ini ada Sultan Mehmed VI gitu.
atau mungkin kita kenal juga yang familiar di kita, Mustafa Kemal Ataturk gitu, atau peralihan dari Utsmani menjadi Turki gitu, atau sejarah-sejarah itu sekularisasi di Turki gitu. Nah, dengan demikian, kemudian Ottoman merupakan hasil akumulasi masalah internal dan eksternal yang terjadi dalam proses panjang. Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan besar dunia modern menjadi pelajaran penting bahwa kejayaan suatu peradaban selalu menuntut inovasi, manajemen negara yang kuat, serta kemampuan membaca arah perubahan global. Walaupun sangat semaju Ottoman sekalipun, bayang-bayang kemudian pasti tetap ada. Nah, yang terakhir yang bisa kita bahas adalah bagaimana ini relevansi dinasti Ottoman bagi dunia Islam kontemporer, atau yang kita taruh di slide terakhir, bahwa warisan intelektual Ottoman memberikan sejumlah pelajaran berharga yang relevan bagi masyarakat Muslim masa kini, karena ya sangat overpower kemajuan di zaman Ottoman. Salah satunya adalah pentingnya memadukan antara agama dan sains secara harmonis tanpa mempertentangkan keduanya seperti yang sering terjadi dalam wacana modern di masa kita. Kebangkitan Ottoman lahir karena negara mampu menempatkan ulama, ilmuwan, ahli teknologi dalam suatu ekosistem kerja yang saling mendukung. Tidak terdapat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu eksakta. Keduanya dipandang sebagai bagian dari amanah peradaban Islam untuk menciptakan kemajuan dunia. Nggak ada lagi tuh seperti perdebatan ruang-ruang akademik sekarang gitu, seolah-olah berbeda antara ilmu agama dengan ilmu eksakta gitu. Selain itu, era Ottoman juga memberikan kita pelajaran penting bahwa negara harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru tanpa kehilangan identitas budaya. Pada periode tersebut, Ottoman mengambil alih sebagian aspek modernitas Eropa seperti administrasi, pemerintahan, agraria, militer, dan pendidikan, namun tetap mempertahankan nilai dasar Islam. Semua ini merupakan upaya menempatkan Islam sebagai etika moral negara, bukan sebagai hambatan terhadap modernisasi. Pendekatan inilah yang menempatkan modernisasi Ottoman sebagai proses evolutif, bukan imitasi Barat secara total. Lebih jauh lagi, keberhasilan Ottoman dalam membangun lembaga pendidikan berbasis riset memperlihatkan bahwa penguasaan ilmu tidak cukup hanya dengan kurikulum, tetapi juga memerlukan dukungan negara, pembiayaan, dan integrasi ke dalam pembangunan teknologi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi negara-negara Muslim modern yang seringkali menciptakan sistem pendidikan tanpa menghasilkan transformasi ilmiah yang nyata dalam masyarakat. Bagi umat Islam masa kini, setidaknya Ottoman memberikan sejumlah pelajaran penting seperti pertama, pentingnya keberlanjutan ilmu pengetahuan untuk menjaga kejayaan peradaban. Yang kedua, keterbukaan terhadap nilai lain tanpa kehilangan identitas Islam. Yang ketiga, kekuatan negara lahir dari stabilitas sosial, pemerintahan yang teratur, dan orientasi jangka panjang. Dan yang terakhir, peradaban Islam dapat berjaya tanpa menutup diri dari kemajemukan budaya dan keyakinan. Pada titik ini, Ottoman menjadi bukti bahwa Islam mampu membangun peradaban inklusif namun tetap berkarakter religius. Kesimpulan bahwa Kesultanan Ottoman merupakan salah satu peradaban yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam karena kontribusinya dalam bidang pemerintahan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta hubungan internasional. Sistem pendidikan yang kuat, perkembangan arsitektur, kedokteran, astronomi, dan teknologi militer menunjukkan peran penting sains dalam membangun peradaban. Namun, kegagalan beradaptasi terhadap perubahan global, lemahnya pemerintahan, serta tekanan eksternal membuat Ottoman mengalami kemunduran panjang hingga akhirnya runtuh pada 1922. Meski demikian, warisan intelektual dan kebudayaannya masih tampak hingga kini. Mempelajari Ottoman memberikan pelajaran penting bagi dunia Islam modern bahwa kemajuan sebuah bangsa membutuhkan inovasi berkelanjutan, tata kelola yang baik, dan keberanian membaca arah perubahan zaman. Nah, di sini slide terakhir, ah, kita bisa lihat bahwa peradaban Ottoman menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu global yang warisan intelektualnya dapat dijadikan model pembangunan negara modern. Jadi satu kata dari Ana terhadap Ottoman ya modern gitu. Modern, canggih gitu.
Nah, itu paling untuk menutup sesi presentasi. Terima kasih Ustadz Eka yang sudah membantu untuk menampilkan presentasinya. Barangkali itu Ustadz dan Ustazah semua sesi presentasi singkatnya barangkali bisa kita bawa ke ranah diskusi. Kalau ada yang ingin ditambahkan, dikoreksi, kritik, saran, dipertanyakan, diperdebatkan, monggo kita buka ruang selebar-lebarnya. Itu saja, terima kasih. Kita beri kesempatan kepada asatid Ustazah semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustadz Deden. Ya, Ustaz Khairul, izin mau konfirm aja. Jadi terkait Kesultanan Turki ini ketika di masa berdirinya sampai dengan tadi terakhir keruntuhannya di 1922 atau 1924 kali ya kalau resminya secara negara Ya. itu. Apakah memang sebelum itu eh, posisi kerajaan atau Kesultanan Turki masih berfungsi sebagai sentral dari semua eh, kerajaan-kerajaan Islam? Artinya dia menjadi induk atau menjadi boleh dibilang pemimpin tertinggi atau khalifah gitu di masa itu atau memang sudah sendiri sendiri ya sejak itu sehingga masing-masing tidak terkoneksi lah. Tetapi waktu dari pengalaman yang sedikit yang pernah saya baca dari beberapa referensi termasuk mengenai ketika kunjungan ke Keraton Jogja ya katanya sebetulnya kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia itu masih connect gitu, masih connect ke sultan di Kesultanan Turki sehingga pernah suatu ketika Indonesia dulu tahu saya lupa tuh di sejarah tahun berapa dilarang haji sama Belanda. Akhirnya kerajaan Jogja lapor ke Mm. Kesultanan Turki untuk menegur Ratu Belanda istilahnya untuk supaya larangan itu dicabut gitu. Nah ini seperti apa? Apakah memang kekhalifahan atau kesultanan Islam sudah nggak ada dan masing-masing menjadi negeri-negeri kecil, atau memang ketika itu masih ada, tapi mungkin dengan kondisi berbeda? Mohon penjelasannya mungkin Ustaz. Oke. Eh, Baik Ustadz Deden Agus, mungkin langsung ditanggapin ya, soalnya takut kelupaan sama sendirian juga Ustadz. Nah, eh, sebenarnya saya lupa ya di silabus apa kita ada bahasa Safawi atau Mughal setelah ini atau langsung lompat gitu. Cuman sebenarnya masih ada itu start fasenya kalau kita bicara peradaban Islam secara luas ya. Cuman memang ini sangat kayaknya Ottoman sangat mengungguli gitu sehingga banyak yang terlupakan juga di dalam sejarah-sejarah Islam gitu. Kalau ada yang namanya peradaban Safawi dan Mughal gitu. Itu juga kita singgung sedikit di jurnal, cuman hanya menyinggung sedikit, tidak membahas lebih jauh Safawi dan Mughal gitu. Yang pertama. Yang kedua, barangkali mungkin saja Ustadz gitu. Ya karena bagaimanapun suksesnya Ottoman, tapi ini sudah sisa-sisa dari peradaban Islam mungkin bahasanya gitu. Ya pasti kalau kita bicara kewenangan ya, kewilayahan gitu, memang tidak sebesar dinasti-dinasti sebelumnya. Karena itu yang lebih kita ulik lebih ke kemajuannya saja gitu, bukan kehebatannya untuk menguasai banyak wilayah bahkan penguasai dunia gitu. Pun dalam konteks ini sepertinya Ottoman hanya menguasai dunia itu dalam konteks kemajuannya Ustadz gitu. Jadi kayak di dunia dia yang paling maju gitu. Tapi apakah di dunia dia yang paling berpengaruh? Sepertinya tidak seperti itu gitu. Karena ini juga sudah akhir-akhir dari kekuatan peradaban Islam. Bahkan saking akhirnya kelar Ottoman itu nggak ada lagi tuh kekhalifahan gitu. Kita nggak mengenal lagi ada istilah khalifah gitu. Dan menjawab yang di Jogja saya juga pernah baca itu ternyata ada juga. Jadi mungkin saja karena itu dekat periodenya Ustadz gitu. Dalam artian di Jogja, maaf di Indonesia ketika abad-abad 18, 19 kita masih dengan Belanda, Ottoman juga masih ada kala itu. Karena Ottoman itu dari abad 16 mereka sampai abad 20 gitu.
Sangat mungkin saja ketika ada teguran kepada Ratu Belanda gitu. Tapi balik lagi di dalam jurnal diceritakan lahirnya peradaban-peradaban Eropa seperti ya mungkin Belanda salah satunya, Prancis, Rusia, ya semua negara yang maju karena inovasi revolusi industrinya itu yang menyebabkan dinasti Ottoman tergerus gitu. Jadi mungkin fasenya kayak gitu, kayak di puncak dulu nih Ottoman, baru negara ada renaissance-nya Eropa, baru agak redup cahaya dari Ottoman gitu. Jadi mungkin mungkin saja ya ada eh, hubungannya antara sejarah di Indonesia, Belanda dan Ottoman. eh Terus kekhalifahan Islam itu ya tidak sebesar seperti yang telah kita diskusikan di materi-materi sebelumnya. Dan sebenarnya masih ada kekhalifahan lain, cuman ya tidak seterkenal dinasti Ottoman gitu. Mungkin itu Ustadz Dedan. Mungkin teman-teman Dedan bisa bantu juga menanggapi pertanyaan ini atau menambahkan boleh juga Ustadz Afwan. Bagaimana Ustadz dan Ustazah semua ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, bagaimana Ustadz Dari? Mau menanggapi Ustadz Dari? Izin bertanya aja, Ustaz. Hai, Boleh. barangkali bisa membuka diskusi juga ini. Eh, Melihat kepada bagaimana perkembangan Indonesia ini, Ustaz. Kira-kira apa yang bisa kita adopsi, Ustaz, dari proses berkembangnya pemerintahan Ottoman itu yang barangkali bisa kita tadi ya adopsi dan bawa kepada pemerintahan kita saat ini, ataupun barangkali strategi-strategi apa nih, Ustaz, yang barangkali bisa kita diskusikan nih, insya Allah untuk membuat bangsa kita lebih maju gitu. Kira-kira ada nggak Ustaz, dari apa yang tadi Anda sampaikan kan banyak yang menarik tuh tadi tuh. Bagaimana mereka bisa bangkit, terus mungkin mereka bagaimana mereka bisa akhirnya terus jatuh juga. Nah itu kira-kira ada nggak Ustaz, yang bisa kita adopsi dan bisa kita hindari gitu Ustaz, dengan praktek dan juga melihat Ustaz, ini kan banyak di kegiatan dan juga di organisasi nih. Kira-kira ada apa nih Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Eh, Baik, Bismillah. Kalau untuk negara kita, sebenarnya anak pihak yang pesimis gitu. Cuman karena ini sifatnya iktibar ya, mengambil pelajaran dari sejarah. eh eh, yang paling harus kita adopsi ke menurut Ana dari negara Indonesia, dari Ottoman, eh malah bukan konsep pendidikannya gitu, juga bukan konsep teknologinya, kedokterannya gitu. Karena eh, negara-negara dunia pertama, karena kita negara dunia ketiga ya, itu sudah lebih unggul banding kita. Tapi ada satu potensi yang mungkin kita bisa ungguli juga negara-negara lain, dan itu berangkat dari Ottoman, yang memang bagaimana multi etnis, multi ras, dan multi agama di Indonesia itu dikelola dengan prinsip toleransi untuk menimbulkan keharmonisan gitu. Karena ini sebenarnya potensi bagi Indonesia kalau memang ingin diakui oleh dunia gitu. Karena kalau kita bicara ya, apa sih tolak ukur kemajuan negara modern sekarang? Ekonomi ya, ekonomi, sosial, politik, ya nggak kekejar negara-negara lain gitu. Bagaimana Prancis sudah mulai dengan revolusi Prancisnya, bagaimana Amerika dengan modernisasi energinya, bagaimana negara-negara lain dengan
segala macam kemajuannya. Potensi Indonesia ya hanya kita ditakdirkan oleh Tuhan beragam itu semua, etnis kita, ras kita, agama kita, kepercayaan kita gitu. Nah, sayangnya pemerintahan kita, mungkin Kementerian Agama ya, atau apa ya, FKUB ya, atau siapalah yang punya kewenangan mengurus ini gitu, malah tidak serius gitu dalam proses ini gitu. Advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan ya, karena itu bagian dari pekerjaan saya juga. Itu sangat timpang ketimbang kebijakan-kebijakan seperti ekonomi, sosial, politik dan segala macam itu. Ya, mungkin salah satu faktornya, kalau di dalam jurnal kan kita bahas di sejarah Ottoman, salah satunya itu terjadi karena pertukaran gaya kepemimpinan gitu, sistem pemerintahan berganti gitu. Nah, ini sepertinya pasca Presiden ketujuh yang minim doktrin ideologi dalam pemerintahannya, ini agak rusak jadinya gitu. Barangkali posisi kita sangat pelik sekarang, Ustadz dan Ustazah. Mungkin ada harapan di Presiden ke-8 untuk menguatkan lagi ideologi kita, bahwa kita itu memang ya Pancasila, dalam artian kita ini di segi keumatan mungkin berbeda, tapi di segi kebangsaan kita sangat sama gitu. Hal-hal seperti ini yang mungkin bisa diadopsi gitu. Kalau saya ingin bahasnya di segi itu Ustadz Dari gitu. Kita ada potensi besar, tapi malah ulama, pemerintah kita, pemangku kebijakan kita, malah mereka lebih fokus ke hal yang lain gitu. Nah, kalau yang boleh kita kuliti gitu, karena saya orang Sumatera Barat ya, korban terdampak bencana ini kita. eh Menanggapi isu iklim global di COP30 Belém Brazil gitu. Malah perwakilan Indonesia Bapak Hasim itu tidak bawa bagaimana Indonesia yang menjadi negara paling terdampak gitu. Padahal kalau diketahui itu, kenapa hanya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh saja yang terjadi bencana, itu efek iklim gitu. Itu bukan karena daerah kami secara letak geologi, secara problem geologi dan letak geografis, tidak. Itu murni karena ada campur tangan kondisi iklim gitu. Karena 28 tahun kita hidup di Sumatera Barat, baru kali ini kita melihat bencana separah ini gitu. Selain gempa di 2009 dan tsunami Aceh 2004 gitu. Nah, tapi perwakilan Indonesia di dalam forum yang membahas iklim dunia malah jual beli karbon gitu. Lagi-lagi mereka pakai perspektif ekonomi gitu. Nah, jadi kayak sering tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna gitu. Apa kebijakan-kebijakan pemerintah kita gitu. Hal ini yang mungkin membuat kita masih jauh dari mempelajari Ottoman. Karena Ottoman salah satu kunci suksesnya adalah tepat sasaran, tepat guna. Apa yang masih kurang di negara orang, tapi potensi di mereka jor-joran di sana gitu. Terlihat pendidikannya itu, mereka pakai pendidikannya tidak hanya kurikulum gitu. Dia juga disupport dengan intensif. Nah, di kita guru disuruh laporan banyak-banyak, gajinya nggak naik-naik ya. Kayak gitu kan, hal-hal yang seperti itu yang prinsipal dan fundament tapi tidak dipakai oleh pemerintahan kita. Barang itu Ustaz Dari, kalau diberi waktu lagi jadi takut curhat kita gitu. Karena itu mungkin saya batasi, diberi ruang kepada Ustaz Dari untuk menanggapi gitu. Ya. Oh, terima kasih banyak, Satria. Jadi mungkin nggak ngelanjutin curhatnya sih, tapi begini terkait dengan ini ngomong sejarah ya. Karena kalau di masa Ottoman itu kan sampai 9 tahun, kalau udah masuk abad ke-20 itu kan sebetulnya Indonesia boleh dibilang belum ada ya. Karena kan eh, ngomong Indonesia juga kalau secara secara gagasan itu kan baru muncul di 28 Oktober 1928 ya, ketika Loya Suprapan ngomong Indonesia Raya, kemudian eh, Nasrin, kemudian ya mungkin bisa jadi diawali eh, pergerakan itu kan lebih kepada pergerakan Islam 1905 lah dengan Serikat Islam. Habis itu kan terus sudah baru mulai berkembang, baru muncul nation itu kan karena pengaruh Perang Dunia itu ya baru di tahun sekitar 1929 ya. Kemudian dengan mulai diacak-acaknya Serikat Islam. Nah tadi katanya ke situ ya. Sebelum ini ketika masa Ottoman tersebut
makanya tadi saya ngomongnya koneksinya ke Kesultanan Jogja. Kalau Jogja kan memang udah lama ya. Dan banyak kesultanan lain di Indonesia itu memang berdiri sudah sejak lama gitu. Dan memang itu adalah eh, kerajaan-kerajaan kecil yang dimana ketika Belanda masuk juga izinnya kan sama tuh ke Raja Banten, ke ini itu ada dari. Dan kalau kita lihat sejarahnya yang sedikit yang saya tahu itu semuanya ada sultan-sultan gitu. Sehingga emang eh, kayaknya memang connect dengan ke Turki Ottoman gitu ya. Sehingga memang posisi Turki sebagai pemimpin Islam mungkin ya, saya juga belum belum baca detail itu ya. Mungkin masih dalam eh, satu ini satu komunitas besarnya gitu. Makanya kan ketika Perang Dunia meletus, Perang Dunia pertama nggak ikut-ikutan gitu ya. Nggak ikut. Sultan-sultan kan nggak ikut, itu kan lebih ke perang Eropa ya. Perang Dunia satu itu perang perang Eropa, baru mungkin jelas. Nah, mungkin gitu. Jadi memang eh, walaupun tadi pengaruh-pengaruh kemajuan militerisasi yang ada di Ottoman diadop sama banyak negeri-negeri di Eropa, sehingga mereka mulai saling berebut wilayah yang akhirnya berdampak eh, kalau yang pernah saya baca itu jadi dibagi-bagi tuh wilayah-wilayah yang dulu menjadi eh, wilayahnya Islam eh, didatengin. Walaupun mereka datangnya tidak untuk menjajah ya, tapi untuk berdagang lah di awalnya begitu. Walaupun akhirnya menguasai gitu, menguasai sehingga peperangan baru jadi setelah ada penyataan bahwa wah ini penjajahan ini menguasai gitu ya. Mereka harus bikin pergerakan bakal sampai terjadi perang kemerdekaan gitu ya, yang terus berlanjut. Nah itu kan di awalnya gitu. Mungkin itu yang selain yang saya tahu sih memang eh, pengaruhnya kalau seluruh Nusantara mungkin belum jauh sejauh itu ya. Tapi tadi baru di wilayah-wilayah atau di wilayah-wilayah punya sultan ya, Terabang. Walau alam mungkin sedikit kalau ada yang mau koreksi itu foto. Syukron Ustadz Deden. Gimana teman-teman Ustadz dan Ustadzah semua? Apakah ada lagi yang mau menanggapi? Karena kita pikir eh, ya ini cerita populer kan, sejarah yang paling terkenal mungkin Ottoman gitu. Banyak filmnya, banyak motivator-motivator juga yang selalu membuat cerita-cerita ini gitu dalam forum-forum motivasi. Baik, kalau mungkin tidak ada Ustadz, eh, gimana Ustadz Zakaria? Mungkin tidak ada lagi Ustadz sesi tanggapannya. Apakah boleh kita serahkan ke Ustadz? Masih jam 16.57 ya. Saya memancing ini aja ya. Bukan memancing keributan. Ya, memancing supaya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Agar bisa dijawab oleh para pemakalah. Pertanyaan saya, eh, mulai kapan eh, para sultan-sultan di Turki Utsmani ini sudah tidak percaya lagi kepada para maula ya, maula, koza, apa koza itu? Eh, Biasanya setiap sultan ini kan punya penasihat spiritual atau dalam bahasa Turki itu apa? Oh, apa koza ya, koza Divan atau Koza. ah Divan ya, Koza. ya kan atau maulahnya lah. Itu mulai kapan mereka ini sudah tidak percaya lagi
sehingga terbentuklah sistem negara yang disebut sekuler. Kalau seandainya dibilang di makalah itu masuknya sistem peradaban Barat, karena sudah ada tokohnya bisa berhasil ya untuk memadukan integrasi antara pikiran Barat dengan pikiran Muslim. Yang penulis Risalah Nur, siapa namanya Risalah Nur tuh? Risalah Nur, siapa yang penulis Risalah Nur? Nah, itu Risalah Nur itu kan dia bisa ya mencoba mengintegrasikan antara pemikiran Barat dengan pemikiran ya Timur Timur lah atau nasionalis Turki pada saat itu. Sehingga pemikiran ini diterima gitu. Nah, itu mulai kapan? Silakan. Apa namanya Badiuzzama Nursi ya Ustaz? Betul. Said Bediüzzaman, Said Nursi. Nah, ini Said Nursi ini tokoh pionir juga kan yang mengintegrasikan paham Barat bagi orang-orang Turki yang sudah sekolah di Eropa. Ya Turki juga masuk Eropa kan. Dan diterima proposalnya itu untuk membuka salah satu madrasah. Kalau nggak salah saya namanya Madrasah Zahra. Nah, itu mulai kapan ada kebencian para sultan-sultan ini kepada para sufi, terutama penasihat spiritual. Silakan. Baik Ustadz. Di dalam jurnal memang kita tidak sempat untuk buat eh, per fase apa namanya per fase apa aja yang terjadi per raja gitu. Cuman terkait divan ataupun ya kalau bahasa sekarangnya penasihat spiritual gitu masih kalau di Indonesia kan istilah ini di dalam dunia politik masih ada, cuman lebih dikenal mungkin dengan istilah mentor mungkin ya atau ya pengaruhnya tidak terlihat gamblang dalam negara gitu. Nah, kalau di dalam dinasti Ottoman itu sebenarnya ini terefek dari dinamika politiknya juga. Ya karena awalnya kan ini Ustadz semua sistemnya kan monarki teokratis gitu. Jadi kayak ya tidak absolut tunggal gitu. Tapi kan peta jalan dari kepemimpinan politik ya bisa-bisa saja ada ego-ego atau ketidakcocokan gitu sehingga yang tadi di awal yang diceritakan oleh pemakalah itu kan abad 16. Nah, di abad periode 17 ke 18 itu kan berganti terus kekuasaannya sehingga eh, peran dari divan ini atau penasehat negara ini atau ulama yang memang dijadikan penasehat negara itu sudah digeser. Eh, itu juga efek dari apa namanya tanzimat tanzimat reformasi tanzimat gitu. Di ya itu di top kapi di slide tadi ada proses rapat antara Divan dengan Raja di top kapi. Nah ini digeser eh, menjadi eh, menjadi apa namanya ke kantor gitu. Jadi ya ada upaya-upaya untuk tidak lagi menjadikan Divan sebagai itu. Tapi resmi dihapuskannya itu ini masanya pada Sultan Mahmud II eh, di mana hilangnya Divan itu di dalam tata kelola negara bagian itu dalam reformasi administrasi di mana Divan itu digantikan dengan Dewan Menteri Modern atau Council of Minister gitu. Ini yang menjadi pemerintahan modern. Jadi hilangnya divan tadi, sistem monarki teokrasi tadi itu menjadi tolak ukur ya sekularisme juga di dalam Ottoman atau dianggap sebagai Ottoman modern gitu. Setelah itu tidak ada lagi divan di, dipakai di dalam sistem administrasi negaranya. Nah, akhirnya ya jadi monarki absolut di dalam dinasti Ottoman. Itu mungkin Ustadz yang kalau kita baca Ustadz barangkali boleh dikoreksi.
Ya, silakan yang lain. Tapi apa kebencian Mahmud II ini apa? Sehingga dia tidak memakai jasa itu lagi. Divan tadi atau penasihat spiritual itu. Apakah ada kemaksiatan yang dia dapatkan oleh kaum sufi itu atau memang murni politik? Kalau menurut Anda gimana? Misalnya kan kalau di makalah itu kan ada dua tempat apa ya, tempat menimba ilmu ya. Kalau tasawuf atau spiritual itu di TK atau zawiyah, ya. Zawiyah. Kalau di makalah hanya disebutkan di madrasah. Madrasah itu kan tempat menimba ilmu-ilmu umum lah. Observatori ini kan, astronom itu madrasah namanya. Meskipun madrasah sekarang mengalami pengecilan makna ya, yang madrasah identik dengan ya nimba ilmu agama. Tapi zaman Turki itu kan madrasah itu integrasi ilmu di situ, terutama banyak yang dominan umumnya di situ, sains ya. Dan, dia lakukan pembelajaran di madrasah. Kalau spiritual, zawiyah ya atau TK itu. Apakah siapa yang disebut tadi Mahmud II ya? Mahmud II itu yang mengadakan tanzimat tadi itu, apakah dia mendapatkan di TK ini atau Zawiyah ini ada kecurangan atau kemaksiatan yang dilakukan para apa spiritual ini, sebagaimana konteks Indonesia kan sekarang kan banyak sistem yang pondok itu yang spiritualnya ustadz-ustadznya yang pedofil ya, atau apalagi itu yang membuat orang semakin takut lah terhadap instansi yang berasrama itu. Apakah dia dapatkan seperti ini sehingga tidak yakin lagi dengan apa namanya kemodernan zaman dengan spiritual? Atau ada teori juga yang menarik ya. Saya lupa ya siapa namanya itu. Semakin modern suatu zaman, agama itu semakin hilangkan dari pemikiran orang. Siapa itu punya teori itu? Jadi semakin canggihnya suatu zaman, udah nggak guna lagi yang namanya spiritual atau apa agama itu. Perlahan akan mati dengan adanya pendidikan modern. Atau itu, atau dengan teori itu, atau memang dia melihat ada kecurangan di TK atau Zoya, sehingga dia tidak mau lagi lah gunakan apa nih para koja tadi ini ya, atau spiritual. Nah, coba menurut Anda apa yang membuat dia itu benci lah ya, si Mahmud II ini sehingga melakukan tanzimat? Gimana kan? Oh, baik, Ustaz. Oh, kalau di Indonesia ada kejadian itu tadi, distrust gitu ya, reformasi pesantren. Nah, kalau di zaman dahulu, Ustaz, dahulu, di zaman ini, Ottoman ini, kalau yang kita temukan tidak tidak seperti Indonesia kasusnya Ustaz gitu. Ini memang lebih ke pemerintahan didesak gitu, didesak gitu. Kita udah mau hancur ini gitu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan gitu. Jadi ternyata lemahnya sistem awal yang dibangun Ottoman, sistemnya hanya mampu untuk mengakomodir kekuatan yang masih kecil juga gitu. Nah, kekuatan yang masih kecil juga gitu. Ternyata semakin luasnya perkembangan Ottoman, hal-hal itu tidak bisa lagi digunakan gitu. Jadi kayak fase gini ya, lebih ke kebutuhan Ustadz dalam artian ya sama kayak kita bikin perusahaan gitu. Awal-awal masih bisa dua orang CEO-nya gitu. Ternyata udah sampai di anak kita, cucu kita sudah punya ada klaim-klaim, ada yang merasa ada hak segala macem. Nah, hal itu tidak bisa lagi dipakai gitu. Jadi kayak lebih kepada kebutuhan dan tuntutan Ustadz itu. Tapi kalau apakah ini ada proses distrust atau melemahnya fungsi agama, belum sampai ke sana Ustadz. Yang kita temui Ustadz lebih kepada kebutuhan saja dan kondisi negara hari itu Ustadz itu. Jadi kayak prioritas negara itu dipindahkan Ustadz itu. Dari yang awalnya ingin menciptakan stabilitas mengejar kemajuan untuk tetap bertahan gitu, Ustaz.
Ya, ayo, apalagi yang lain silakan. Saya sudah memancing saja tadi, supaya ada bahan lagi untuk jadikan pertanyaan untuk makalah ini. Atau kira-kira apa makalah sama nggak dengan restorasi Meiji yang ada di Jepang menurut Anda? Restorasi Meiji di Jepang sama nggak ini peralihan Tanzimat ini dikarenakan meninggalkan budaya nggak? Yang di Jepang kan dulu kan begitu ya, yang faktanya yang 47 Ronin nih, yang masih mempertahankan budaya, yang masih mempertahankan yang namanya kekaisaran dengan masuknya paham Barat, sehingganya yang namanya para apa namanya apa itu daimyo ya apa Jepang tuh yang pedang Samurai. samurai ya samurai itu kan yang budaya ya budaya Jepang. Apakah ini sama itu dengan restorasi Meiji ini, Tanzimat ini? Coba gimana menurut Anda? Baik Ustaz. Eh, Kalau kita melihat ada samanya dan ada tidaknya Ustadz gitu. Jadi kalau dalam konteks di ya ini kan persamaannya itu sama-sama tuntutan dunia modern Ustadz gitu. Nah, tapi kalau bentar, Ustadz, orang tuh saya nelpon. Udah. Ayah lagi presentasi ya. Nanti ayah telepon lagi. Nah, kalau di kalau di Jepang eh, memang juga ada tuntutan modernnya gitu. Eh, Cuman kalau kalau di mana ya? Kalau di Ottoman mereka lebih ke dalam proses bertahan dari jadi kayak kalau Ottoman itu udah pilihan terakhir Ustadz gitu. Kalau di Jepang itu memang pilihan sedari awal gitu. Karena efeknya nanti berbeda gitu. Ottoman endingnya dia runtuh Ustaz gitu. Jepang endingnya dia penguasa Asia gitu. Jadi kayak ya tetap sama-sama kebijakan modern, cuman Ottoman itu ya ibarat mau tenggelam, akhirnya menyesuaikan dengan keadaan sehingga ya minimal kalau nggak ada kekhalifahan masih ada Turki lah gitu. Nah sehingga Mustafa Kemal Atatürk membuat negara sekuler ya hanya untuk survival gitu. Sedangkan kalau di Jepang dia lebih ke pilihan mereka untuk lebih eksis lagi gitu. Kalau perbedaannya kita lihat di sana Ustaz gitu. Tapi persamaannya sama-sama berada di fase tantangan perkembangan zaman gitu. Kalau kita lebih di sana Ustaz. Apa Ustaz? Oke, yang lain silakan. Yang mau bertanya ini masih ada waktu lagi. Musli, Pak Santoso, atau Ika Satria. Paling anak ini Ustadz Kai. Hadir Ini kan Ustaz. keruntuhan Ottoman ini pas setelah Perang Dunia Satu ya. 1924. Nah,
itu bagaimana kiprah Ottoman dalam Perang Dunia Satu? Apakah bergabung, terus bagaimana perannya dalam kancah peperangan? Apa imbasnya dari perang tersebut? Apakah keruntuhan juga ada kaitannya dengan itu? Maaf Ustaz, ada kendala jaringan tadi. Saya ulangi Ustaz, ini apakah ada hubungannya dengan Perang Dunia Satu gitu, atau dia terlibat dalam Perang Dunia Satu dan apa dampak terhadap Ottoman begitu ya Ustaz ya? Kira-kira begitu. Nah, kalau terkait eh, Ottoman sendiri Ustaz, benar bahwa hari itu masih fase Perang Dunia Satu ya, karena dia tetap sampai di abad berapa berarti? Abad 20, di awal-awal abad 20, 19 awal. Nah, Ottoman ini bahkan ikut perang, Ustadz. Ya mungkin pelakunya lebih kepada Ottoman yang kita kenal dengan pemerintahan Turki ya, bukan Ottoman-Ottoman yang jauh itu. Karena kan baru juga itu kejadiannya Perang Dunia Pertama gitu. Dari dulu secara politik militer, eh Ottoman itu dia berada di seberang Rusia karena Rusia kan sebelum Amerika, kalau sekarang kan Amerika ya kita kenal adidaya. Kalau dulu negara adidaya itu Uni Soviet sebenarnya atau Rusia. Ya walaupun akhirnya Uni Soviet kan hancur juga menjadi Rusia gitu. Jadi kayak mirip-mirip antara Uni Soviet dengan Ottoman. Nah, Uni Soviet akhirnya menjadi Rusia dengan Ottoman akhirnya menjadi Turki gitu. Miripnya itu adalah mereka adalah kekuatan besar di zaman dahulu yang akhirnya harus bertahan hidup ya karena banyak tekanan internal dan eksternalnya gitu. Nah, dia udah musuh lama nih Ustadz dengan Rusia gitu. Nah, ketika meletus itu perang dunia sehingga ya ikut perang juga. Awalnya mungkin tidak ingin ikut perang karena kan ini awalnya ya masalah kecil aja antara Austria dengan musuhnya gitu. Tapi karena memang ini akhirnya dijadikan skalanya menjadi skala perang dunia dan Rusia ikut terlibat juga di dalam ini, maka Ottoman juga terlibat gitu. Beberapa perang Ottoman itu, kalau yang eh kita baca ada seperti perang apa ya istilahnya Gallipoli mungkin atau ya dari sini bahkan Mustafa Kemal Atatürk itu dapat panggung gitu. Jadi kayak dia ikut perang ya sama kayak siapa ya di dalam sejarah dunia. Hitler mungkin Hitler. Hitler kenapa dapat panggung di Jerman? Ya karena dia berhasil mengakomodir Nazi. Nah, Mustafa Kemal Atatürk itu berhasil mengakomodir Front Gallipoli namanya kalau di Turki. Dan itu menang gitu ketika pasukan Inggris apalagi ya, Prancis kalau nggak salah itu ingin memborbardir Ottoman gitu. Mereka ingin merebut Istanbul gitu, menjatuhkan Ottoman, tapi berhasil dikalahkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, di sana nih dapat panggung pertama atau panggung yang paling memorable dan familiar terkenal dari Mustafa Kemal Atatürk gitu. Jadi apakah berdampak Perang Dunia Satu terhadap Ottoman? Sebenarnya Ottoman tidak ingin ikut perang gitu. Karena mereka lebih fokus ya dengan reformasi Tanzimatnya, bagaimana rumah tangga mereka. Tapi karena perang ini dinaikkan skalanya dunia, ditambah lagi musuhnya Uni Soviet ikut terlibat, sehingga ya sifatnya hanya defensif dan efeknya terhadap Ottoman ya yang paling signifikan ya mereka akhirnya dapat tekanan eksternal selain internalnya bermasalah juga sama Mustafa Kemal Atatürk yang akhirnya eh mengetok palu ya atau di fase dia
runtuhnya dinasti Ottoman ini mendapat panggung pertama kalinya gitu. Jadi nggak jauh beda dengan Hitler di Jerman mungkin Ustadz gitu. Mungkin itu Ustadz jauh yang pernah kita baca gitu. Atau mungkin boleh ada tanggapan dari Ustadz yang lain atau kritikan mungkin dari Ustadz Musili sendiri. Afwan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Asrul. Ya, jadi saya sebenarnya senang pelajaran sejarah dari SD itu. Cuma kita cenderung ini menghafal gitu ya. Perang Diponegoro tahun 18 sekian, 1825 gitu kan. Terus kemerdekaan, PPU PKI sekian. Kita cuman baca momen-momennya saja yang kita hafal gitu kan. Tapi sebenarnya sejarah itu yang menarik kalau kita belajar polanya. Jadi kalau tadi Ustadz dosen kita Pak Ustadz Zakaria tadi sudah mancing, saya juga terpancing. Jadi ada pola, misalkan ya, pola pendidikan terhadap kemajuan suatu masyarakat. Itu polanya berkorelasi positif. Makin tinggi pendidikan, cenderung masyarakatnya maju. Cuma dalam ketaatan beragama, ini polanya sangat membingungkan kalau kita lihat. Dalam suatu masyarakat tertentu, begitu dia cenderung taat, malah mundur. Misalkan masalah zaman-zaman gereja di Eropa itu sedang marak-maraknya, justru peradabannya mundur. Kemudian kita lihat di Khalifah zaman fase Abbasiyah, saat taat justru maju gitu kan. Jadi korelasinya tidak linear, random ini kelihatannya. Antara ketaatan beragama dengan kemajuan masyarakat kelihatannya polanya random. Nah, jadi dari situ kita harus pelajari lagi kenapa yang satu bisa maju, kenapa yang satu bisa mundur gitu kan. Apa ada yang salah dalam dalam ketaatan beragama? Juga ada yang meneliti pola demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi misalkan. Jadi demokrasi itu ternyata kurang cocok diterapkan di masa masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dengan pendidikan rendah. Jadi kalau dilihat Singapura dulu, Singapura itu tahun 60 mungkin lebih lebih mundur, lebih lebih terbelakang dari Indonesia. Tapi begitu Lee Kuan Yew keras, dia makai otoriter dia, memimpin dengan disiplin keras, otoriter lah. Naik dia pertumbuhannya lewat dari orang nah, yang agak lama itu terhadap kemajuan masyarakat itu saat income-nya di middle. Ada yang bilang middle income trap kan. Indonesia ini belum masuk, baru mau masuk itu lama. Untuk naik secara eksponensial itu agak lama tuh dia. Lama, tapi begitu selesai maju dia. Nah, untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi dan pendapatan ekonomi tinggi, demokrasi cocok. Makanya di Indonesia ini blunder. Demokrasi dengan pendapatan dan pendidikan yang relatif rendah, bisa dilihat SD SMP yang mendominan di Indonesia itu SD SMP SMA lah, yang universitas kan relatif sedikit lah. Itu demokrasi sebenarnya nggak cocok diterapkan. Lihat aja sekarang jadi blunder semua, bisa dibeli segala macam. Nah, disinilah belajar sejarah itu pentingnya. Saya lebih senang daripada belajarin tahun-tahun tokoh-tokohnya siapa. Lebih enak kita belajar polanya seperti itu. Cuman ini yang menarik, korelasi antara ketaatan beragama dengan kemajuan masyarakat di suatu bagian masyarakat mengalami kemunduran. Di bagian masyarakat lain justru dia menjadi sumber kemajuannya. Nah, ini memang perlu dipelajari lagi nih, mungkin Ustadz dosen kita, Ustadz Zakaria bisa bantu menjelaskan. Kalau korelasi pendidikan dengan kemajuan masyarakat itu pasti korelasi positif. Korelasi antara demokrasi dengan kemajuan, demokrasi dengan apa tingkat pendidikan
Itu gawat kalau tingkat pendidikannya masih rendah, pendapatannya rendah, diterapkan demokrasi hancur. Di Indonesia ini blunder terus karena pendidikan masih rendah, pendapatan masih rendah, dipaksa demokrasi. Bagusnya memang kita agak sedikit otoriter, gaya-gaya Lee Kuan Yew maju, ntar 8.000, 10, di atas 15.000, oke, baru demokrasi gitu kan. Mungkin itu ya pola-pola sejarah itu menarik kalau kita pelajari pola dan kita kita gunakan, kita manfaatkan pelajaran orang terdahulu untuk yang ke depan, bukan begitu kan? Sejarah istilahnya kan belajar sejarah, mempelajari pola masa lalu untuk kita terapkan ke depan. Cuman yang saya pelajari, yang saya belum bisa jawab itu korelasi antara ketaatan beragama dengan kemajuan masyarakat. Satu sisi ada yang mundur, satu sisi ada yang menjadi sumber kemajuan masyarakat malah. Mungkin itu kita perlu pelajari lagi subordo dari pola-pola tersebut. Mungkin dosen, Pak dosen, Pak Ustadz Zakaria bisa membantu. Mirip lah, Bu. Nah, Ya silakan siapa lagi bertanya? Satu lagi biar jawab pemakalah. Pak Wijaksono, nampaknya sudah mulai. Saya lihat warna hijau lagi tadi nih, di bentar lagi dimakan. on cam ya. Ada yang ditanyakan Pak ke Eh, pemakalah tentang Turki Utsmani. Eh, Guys ya. eh, Nggih, pertanyaannya mungkin mirip-mirip dengan Ustadz Muslih ya. Artinya, bukan Ustadz Muslih, ya, Ustadz Deden mungkin ya di awal tadi ya. Duh, saya lupa ya tadi siapa. Intinya adalah eh, memang di akhir-akhir keruntuhan Ottoman ini membuat kita ini berpikir ulang gitu ya, atau mereset apa yang sementara ini eh, kita alami di era sekarang ya. Eh, Sementara juga kita juga mendapatkan banyak maklumat tentang bagaimana 1.400 tahun sebuah peradaban yang diawali dari masa kemasan profetik Rasulullah sampai sampai kemudian akhirnya tumbang begitu. Ini eh, apa ya? Jadi perenungan yang sangat sangat dalam lah ya. Ya intinya dengan segala hal yang sudah diukir di sejarah ya, tentu tidak tentu bagi orang yang memiliki satu keyakinan ya, memiliki sebuah cita-cita atau harapan, adalah hal yang lumrah kalau kemudian berpikir kita bisa nggak ya kayak gitu lagi gitu ya. Sederhananya seperti itulah ya. Nah, ya pertanyaannya itu saja sih, Ustaz. Kita bisa nggak kemudian melahirkan Ibnu Sina lagi, melahirkan Al-Farabi, melahirkan Al-Ghazali gitu ya. Eh da- dan dan bagaimana begitu? Ini mungkin saya minta perspektif dari pemakalah itu ya. Pertanyaannya itu saja, Ustaz. Syukran. Wah, waduh, silakan. Mungkin sedikit ini aja kan. Tadi yang Ustaz Dr. Zakaria sempat nanya, ada nggak sih kesamaan dengan restorasi media mungkin yang di Jepang? Sebetulnya yang disampaikan di Risalah, dan ini kaitannya ke yang Kusmani. Risalah Nur yang disampaikan sama Badi Zaman itu adalah ajakan untuk eh, tidak mendikotomikan antara modernisasi yang tadi disampaikan Ustaz Asif, soal ada gitu, ada dikotomi, terus ada sesuatu yang berlawanan ketika orang taat kok hari ini malah nggak maju gitu. Sementara begitu orang berpendidikan dia bisa maju. Jadi kita berpendidikan dalam hal itu dalam tanda petik pendidikan umum itu ketika pendidikan
agama biasa. Padahal itu sudah dibantah sama tadi sama Badiou Zaman di Risalah itu bahwa sebenarnya modernisasi apapun yang kebaikan yang dari luar bisa diserap, tapi tetap jangan meninggalkan nilai-nilai esensi atau nilai prinsip dari yang baik yang sudah lama. Tadi kalau ngomong di Islam mungkin agama. Kalau di Jepang juga ada tuh ada dia punya values yang memang untuk di sisi tradisional Jepang itu bagus gitu. Nah, makanya teknologi diserap juga, modernisasi diserap juga. Akhirnya menjepang satu sisi maju, tapi ciri khas Jepangnya nggak hilang. Nah itu yang ingin dikembalikan sebetulnya sama bagi zaman Musi. Makanya yang muncul salah itu ingin mencoba menentang apa yang di, digaungkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan rombongan lah, dan lain semua boleh dibilang ini. Nah itu yang ingin dilihat supaya tadi kemajuan yang tadi diharapkan seperti dulu tadi yang disampaikan Ustaz Wicaksana sebelum nyampe gitu. Makanya tadi mungkin jadi oh iya kita ada nih dari tulisan ini baca. Restorasi Meiji itu begitu. Jadi semua modern itu kan diserap. Gitu. Makanya ketika Jepang terpuruk bukan dia diam gitu. Semua yang dari Barat teknologi-teknologi yang hebat itu diserap dalam kesunyian gitu. dalam dalam senyap dia bangkit dia maju tapi nilai-nilai Jepangnya nggak hilang tetap hormat tetap ini tetap menyembah matahari itu mustahil sama dia maka dia bisa maju jadi berpegang pada nilai-nilai eh, yang diyakini kalau Islam ya tadi yang diingini keberadaan musik tetap jangan mengabaikan akidah akhlak semuanya ibadah tapi normalisasi bisa dilakukan. Nah itulah yang mungkin nanti ya di kajian kalau ada tim yang membahas masalah pembaruan itu Ustaz Sarul nanti kita ada di situ mungkin akan terjawab pembaruan tetapi bukan di sejarah seperti itu. Kalau mungkin itu bisa Oke, cukup lah ya. 17.30. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab, Khairul, Rashid? Yang terakhir ini cuma Ustaz yang ditanya sama Ustaz Asrul dan Ustaz. Sudah ya? Sudah semua? Nah, sudah dibantu Ustaz. Deden tadi Ustaz. Oh, sudah kok, Deden. Oke ya, saya menyimpulkan saja ya. Pertanyaan tadi ada lontaran pertanyaan ya dari Pak Asrul, masalah demokrasi. Kita melihat sejarah apa namanya pertama kali Indonesia ini ya terbentuk 1945 terlalu apa ya terlalu cepat membuat sistem negara itu menjadi demokrasi. Kalau kita melihat buku Madilog, Madilog siapa? Yang orang Padang tuh. Dan Melaka itu Ustaz. Ini ada orang Padang ya, ya Tan Malaka itu, Tan Malaka itu kan bisa dikatakan bapak komunis Indonesia ya. Sampai pemikirannya pun menjadi terinspirasi dari apa menjadi inspirasi dari Soekarno ya. Ya Nasakom, ya, nasionalis, komunis dan agama itu. Nah, meskipun belakangan PKI akhirnya dibubarkan ya, PKI atau Komunis Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kita melihat komunis ya, dari segi plus minusnya eh, untuk konteks masyarakat Indonesia itu memang lebih tepat ya seperti yang disebutkan Tan Malaka. Bahkan Soekarno juga mengikuti komunis. Kenapa? Ya karena memang zaman feodalisme Indonesia ini kan memang dijajah. Ada kelas-kelasnya. Nah, kelas-kelas ini diatur oleh kaum fulus tuh. Kaum fulus tuh ya paling atas ya. Kaum pemerintah itu siapa? Eropa. Kemudian kelas 2 itu adalah penguasa perdagangan di seluruh Nusantara. Cina, Arab, India itu kaum kelas 2 itu. Nah kita nih yang sekarang sekarang kita ini adalah orang pribumi ya yang hasil memang lahir di konteks Indonesia. Jadi kenapa Tan Malaka kemudian Soekarno itu menginginkan namanya komunis ya supaya ada kesetaraan sosial. Tidak ada lagi kelas-kelas yang diciptakan oleh feodal bangsa. Tapi belakangan kenapa menjadi demokrasi? Ini yang saya rasa belum tepat mengikuti Amerika. Ini kan kita mengikuti Amerika demokrasi, di mana mereka memang sudah mapan, ya. Mereka sudah sangat sudah mapan sekali, sehingga
sangat pantas dan sangat layak dia membuat sistemnya sistem demokrasi. Sementara Indonesia di awal kemerdekaannya itu belum belum sama sekali belum belum layak untuk menjadi demokrasi. Karena tadi pendidikan juga masih sangat sangat ini ya, sangat sangat minim lah. Karena orang-orang yang bersekolah itu hanya orang-orang yang kaum fulus saja itu, orang-orang Eropa, ya his Holland in the school kan, orang-orang Belanda. Kemudian kaum-kaum pedagang pribumi itu memang tidak boleh ada sekolah kan. Padahal yang ngajak kaum fulus itu yang dibuat di Madilog dan Malaka ini. Jadi memang sangat tepat sekali ketika Soekarno membuat Nasakom itu, ya memang belum pantas untuk menjadi demokrasi. Makanya kita melihat ya, untuk kemerdekaan Indonesia itu kita tidak bisa pungkiri kan, dua kali komunis itu membantu untuk mengusir kaum Belanda. Akhirnya puncaknya 1965 ya dengan alasan politik ya, dengan puncak G30 SPKI, disitulah mereka ini tercoreng kan dengan pembunuhan jenderal-jenderal itu. Jadi ada tiga kali, dua kali Indonesia apa namanya komunis ini ikut membantu untuk mengusir penjajah, kemudian satu kali dia memberontak sendiri di Indonesia. Kenapa alasan pemberontakannya? Ya ingin menjadikan ya apa kan Indonesia Soviet kan, bagian dari Uni Soviet. Republik Indonesia Soviet yang memang pada saat itu dideklarasikan siapa itu? Saya lupa itu. Yang mendeklarasikan negara Indonesia Soviet. Aidin. Semaun loh Ustaz. Musuh atau siapa? Kenapa? Memang dalam segi ekonomi negara yang masuk baru saja berdiri, yang masih miskin, belum punya uang, ya, belum punya senjata itu, memang harus bergabung dengan negara yang sudah adidaya pada saat itu yaitu Uni Soviet. Tapi ya dikarenakan ada kaum-kaum agamawan ya, dalam tanda kurung di situ ya NU lah ya, para kiai sehingga wah ini komunis ini lebih kepada materi, tidak ada yang namanya unsur-unsur ketuhanan di sana ya. Jadi apa ya? Jadi bertikai antara kaum agama dengan kaum apa tadi ya komunis itu. Ya saya rasa itu ya dari segi plus minusnya bukan kita mendukung apa ya, bukan kita mendukung PKI, nanti kita mendukung PKI dibilang juga kita anak komunis kan. Tapi memang begitu konteksnya. Terlalu dini membuat sistem Indonesia yang masih baru lahir itu menjadi demokrasi. Tapi lebih tepat itu yang dibuat di Madilog dan Malaka itu ya, ya di komunis seperti juga Soekarno mengatakan komunis juga. Nah, itu pertanyaannya apa ya jawabannya? Nah, adapun masalah RPS ini yang saya buat metafisika kemudian kebenaran ilmiah karena saya melihat dari sisi konteks Ottoman Empire ini eh, dua sisi keilmuan yang terintegrasi selama masa Turki Utsmani. Kita melihat berdirinya pun Turki Utsmani itu tidak lepas dari peran sentral peran Sufi ya, terutama Ibnu Arabi itu. Tadi disebutkan pendiri Turki Utsmani siapa? Ertugrul atau Osman Gozi ya. Osman Gozi itu untuk membuka yang namanya Konstantinopel atau membuka yang namanya Turki Utsmani itu memang dia harus bermimpi ya. Nasihat dari gurunya juga, spiritualnya itu. Sehingga dia berani ya untuk menyerang apa Konstantinopel sehingga menjadi Turki Utsmani itu yang membuat dia itu peran Sufi itu sangat berperan penting. Jadi hampir setiap sultan-sultan itu punya yang namanya hal spiritual. Ini yang saya sebut metafisika. Metafisika itu kan kebenarannya yang tidak terlihat. Bagaimana kita bisa mengukur tasawuf itu? Karena tasawuf itu tidak ada ukurannya. Ukurannya itu ya rasa kan. Jadi itu yang dialami para sultan-sultan itu metafisik ya, metafisik, fisik yang terlihat, meta yang dibalik tidak terlihat. Dan sultan-sultan ini kadang mimpi kan untuk menaklukkan itu. Termasuk dalam ayat Quran Inna fatahna laka fatham mubina itu di awal dari mimpi kan. Dari mimpi untuk menaklukkan yang namanya kota-kota yang belum ditaklukkan tuh. Siapa yang mimpi itu? Al-Fatih kalau saya nggak salah kan. Inna fatahna laka fatham mubina sampai di makamnya pun dibuat ayat itu. Gitu. Jadi berawal dari mimpi yang tidak masuk akal sebenarnya. Nah, ini metafisik. Tapi ketika metafisik ini juga menjadi peran sentral, madrasah didirikan nih para sultan ini. Diintegrasikan antara yang tidak terlihat ya, kebenaran yang tidak terlihat dengan kebenaran yang diuji dengan ya ada korespondensi ya empiris lah ya, yang bersandar dengan akal. Dan makanya ada astronomi, kedokteran. Jadi terbukti di masa ini memang perannya ini antara ilmuwan dengan sufi ini begitu begitu harmonis sekali. Ya. Bahkan yang lebih luar biasanya, ketika ulamanya itu mengambil suatu kebijakan, itu berlaku secara hukum nasional. Tidak boleh misalnya makan babi.
itu berlaku secara nasional. Ya, orang di seluruh Turki Utsmani tidak boleh menjual babi kan. Nah, beda misalnya dalam konteks Indonesia, ya ketika ulama misalnya berfatwa seperti itu hanya tidak menjadi kebijakan hukum ya, tidak menjadi hukum positif. Tapi di sana itu apa yang disebutkan kojanya atau maulanya itu menjadi kebijakan politik untuk seluruh nasional Turki. Nah, kemudian dilanjutkan tadi Khairul Rasyid ya, adapun perpecahan itu di masalah apa? Mahmud II tidak menggunakan kebijakan-kebijakan para ahli spiritual. Nah, itu saya belum menemukan apakah sultan-sultan ini benci dengan para koja ini karena melihat kemaksiatan di TK-nya atau zawiyahnya. Ini perlu dikaji ulang lagi ya. Nah, disinilah apa namanya bibit-bibit perpecahan. Tapi mengintegrasikan antara paham Barat ya, anak-anak Turki Utsmani yang sekolah ke Barat, kemudian membawa pemikiran Barat, ini bisa diharmonisasikan dengan risalah nurnya siapa tadi Said Badiuzzamani itu, sampai dia membuat proposal ya kepada tokoh sekuler Turki itu, si apa tadi tokoh sekuler Turki Kemal. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk itu. Mustafa Kemal Atatürk itu setuju dengan proposal Risalah Nur apa ya Risalah Nur Said Badiuzzamani Turki ini. Tapi dengan pergulatan politik yang sangat masif sekali ya, kompleks sehingga tadi menyebabkan Said Nursi masuk penjara. Akhirnya proposal itu akhirnya tidak jelas kemana arahnya, tujuannya, dan sekolah itu pun tidak berdiri. Dan itu sebenarnya sudah dijadikan undang-undang, diterima gitu. Ya, saya rasa itu saja ya di closing statement untuk makalah ini. Silakan ini ditutup. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz yang telah eh, memberi pencerahan kepada kami dengan berupa tanggapan dan juga kritik dan sarannya. Baik Ustadz, nanti kita akan insya Allah akan kita coba baca lagi Ustadz untuk segala kekurangannya. Dan untuk Ustadz dan Ustazah semua, terima kasih. Mohon maaf juga ada kesalahan di dalam penyampaian makalah ini. Eh, Teristimewa untuk Ustadz Eka yang sudah bantu presentasi, memberi memajang presentasi kita. Eh, itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diputu ya, Dalam warahmatullahi. Asnawi. 1, 2, 3. Sudah, Sudah, Ustaz. Asnawi. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.